Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PRDL. Jadi PT Prodia Diagnostic Line atau PRDL ini merupakan pionir produsen alat kesehatan in vitro diagnostik dalam negeri yang memproduksi reagen dan instrumen diagnostik medis dengan standar kualitas internasional. Nah, in vitro diagnostik ini itu gampangnya bagi sobat Maya yang belum mengerti ya, itu kayak tes atau pemeriksaan di luar tubuh. Jadi kayak contohnya nih ya, kalau in vitro diagnostiknya itu kayak contohnya tes pack, terus misalnya kita ambil sampel urin, darah. Nah, untuk merek dari PRDL ini sendiri ada tiga sobat Maya, ada Proline, ada UPro, dan juga BPro. Nah, ini adalah rekam jejak dari PRDL. Jadi PRDL ini didirikan pertama kali itu di tahun 2010 Sobat Maya. Lalu di tahun 2011 dia ganti nama ya menjadi Prodia Diagnostic Line. Lalu dia juga memulai kemitraan strategis dengan Diasis dari Jerman. Lalu di tahun 2011 juga dilakukan peresmian fasilitas Jababeka 3 dan izin penyalur alat kesehatan dari Kemenkes. Lalu di tahun 2011 juga PRDL ini melakukan produksi perdananya yaitu 4 liter triglyceride FS. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini ya Sobat Maya untuk tanggal-tanggal penting ataupun tahun-tahun penting bagi PRDL. Contohnya di tahun 2019, PRDL ini meresmikan InBio atau line produksi imunologi dan meraih sertifikat produksi dari Kemenkes. Lalu di tahun 2021 dan tahun 2022 di mana saat itu ada kondisi pandemi COVID, mereka juga melakukan peluncuran transgen atau reagen transfeksi DNA. Lalu di tahun 2025, PRDL ini melakukan peresmian gedung fasilitas produksi baru di Jababeka 3. Dan di tahun 2026 ini mau IPO. Oke, ini adalah fasilitas produksi dari PRDL. Saat ini untuk utilisasinya masih kecil ya Sobat Maya, masih sekitar 16%. Nah, hal ini disebabkan karena memang di tahun 2025 sendiri itu dilakukan peningkatan kapasitas produksi ya Sobat Maya ya. Jadi ya memang hal ini bertujuan agar ketika misalnya ada tiba-tiba lonjakan permintaan, mereka tuh nggak kewalahan ya. Jadi produksinya sendiri itu memang mumpuni. Dan hal ini bisa jadi salah satu sign bahwa room untuk growth bagi PRDL ini masih cukup gede ya tanpa butuh capex yang terlalu besar lagi karena memang untuk fasilitas produksinya sendiri udah gede ya saat ini di mana utilisasinya itu masih kecil banget. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari PRDL. Ada Prodia Utama, lalu ada PRDA juga yang udah listing di bursanya kita. Lalu ada Diasis Diagnostic System. Nah, ini adalah perusahaan dari Jerman ya, yang merupakan mitra dari PRDL juga. Nah, untuk kepemilikan saham seperti ini, itu biasanya bagus ya Sobat Maya, karena mitranya sendiri berarti yakin ya dengan PRDL-nya. Nah, untuk hubungan antara PRDA dengan PRDL, ini bisa kita ibaratkan kayak masih afiliasi ya Sobat Maya, atau saudara, karena pemegang sahamnya sama ya di Prodia Utama ini. Dan PRDA sendiri merupakan pemegang saham dari PRDL. Nah, dalam IPO-nya PRDL ini nantinya akan ada lock-up period Sobat Maya selama 8 bulan dari semenjak PRDL ini listing di bursanya kita. Oke, lalu berikut ini adalah struktur IPO dari PLDL. Jadi, sebanyak-banyaknya sebesar 522,9 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 30% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 120. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 62,7 miliar. Lalu, dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 35,6 miliar ini akan digunakan untuk pelunasan pokok fasilitas kredit kepada Bank BCA. Lalu tujuan yang kedua, sekitar 28,92% ini akan digunakan untuk belanja modal
Namun tidak terbatas pada pembelian mesin dan peralatan kalibrasi kendaraan, sistem software, dan penambahan AHU lab biomolekuler. Lalu sisanya sekitar 8,51% ini akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang oke ya Sobat Maya, karena mostly dana IPO-nya itu dipakai untuk pembayaran hutang. Dan ini biasanya kurang disukai oleh para investor ya Sobat Maya. Cuma untuk jangka panjangnya, dengan adanya pembayaran utang ini, harusnya struktur keuangan dari PRDL ini bisa jadi lebih sehat ya. Dan untuk beban keuangannya sendiri menjadi berkurang. Jadi bisa dibilang untuk jangka pendek ini agak kurang oke karena ya memang tujuan penggunaan dana IPO untuk bayar utang itu kurang favorit ya dan kurang disukai. Tapi untuk jangka panjangnya sendiri itu bakalan jadi bagus. Oke, lalu ini adalah jadwal IPO dari PRDL. Kalau misalnya kita lihat jadwalnya sendiri, ini nggak tabrakan ya sama Jelly ya, masih oke. Ada jeda 2 hari. Cuma kita harus lihat lagi nanti di prospektus finalnya apakah ada perubahan jadwal atau enggak. Oke, lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari PRDL. Jika kita lihat dari tahun 2023 ke tahun 2024, ini dropnya jauh banget ya Sobat Maya ya. Ini dropnya setengah, 50%. Lalu dari 2024 ke tahun 2025 baru mulai naik lagi. Tapi pendapatannya masih belum bisa mengalahkan tahun 2023 ya. Hal ini dikarenakan tahun 2023 itu yang pendapatannya gede banget. Karena dia tuh ada one off pendapatan dari transaksi dengan proyek pemerintah ya. Makanya di tahun 2024 dan 2025 itu masih belum bisa ngalahin pendapatan dari tahun 2023. Sama juga dengan laba bersihnya. Ini di tahun 2023 itu tinggi banget ya. Di tahun 2024 dan 2025 itu belum bisa mengalahkan tahun 2023. Cuma kalau misalnya kita lihat dari perkembangan 2024 dan tahun 2025 ya ini masih lumayan oke lah ya. Untuk net profit marginnya sendiri masih di sekitar 20% dan ini ya quite good lah. Lalu berikut ini adalah kontribusi dari segmen-segmennya ya Sobat Maya. Di sini kita bisa lihat untuk kimia klinik ini yang menyumbang paling gede ya di 81,19%. Sementara sisanya di instrumen ya yang lumayan gede juga. Nah, di bagian instrumen ini terjadi pengurangan dibanding 2023 lumayan jauh karena di tahun 2024 dan 2025 salah satu vendor terbesar dari PRDL itu ada yang kena PKPU Sobat Maya. Jadi hal itu lumayan mengganggu distribusinya ya untuk bagian instrumen ini. Tapi dari prospektusnya sendiri harusnya ke depannya udah nggak gitu ada masalah lagi ya terkait hal itu. Lalu jika kita breakdown lebih dalam, untuk segmen yang berkontribusi terhadap pendapatan dari PRDL ini kan kimia klinik ya yang paling gede ya. Sementara untuk gross profit marginnya, kimia klinik ini juga yang paling gede. Jadi hal ini bagus ya Sobat Maya. Jadi dia untuk pendapatan yang paling besar itu dari kimia klinik, itu gede. Dan untuk gross profit marginnya sendiri yang paling gede dari kimia klinik. Jadi dia tuh dapat pendapatan yang gede dari segmen tersebut dengan gross profit margin yang besar pula. Jadi hal ini adalah hal yang bagus. Lalu ini adalah pemasaran dari PRDL, baik ke pemerintah ataupun swasta. Bisa kita lihat di sini untuk pelanggannya, total ada 7.611. Dan sebagian besar itu dari pemerintah Sobat Maya. Jadi ada ketergantungan yang lumayan besar ya terhadap satu customer. Nah, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah cakupan daerah distribusi dari PRDL ya, yang tersebar luas menjangkau 370 dari 514 kabupaten kota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Penyebarannya bisa kita lihat di sini ya, Sobat Maya. Jadi untuk penyebarannya ini lumayan luas ya, lumayan banyak untuk PRDL ini. Oke, lalu selanjutnya kebijakan dividen. Kalau kita lihat saudaranya PRDA itu rajin banget bagi dividen Sobat Maya. Dan dia tuh rutin ya, setiap tahunnya bagi dividen. Sementara untuk PRDL ini, mungkin awal-awalnya dia tuh masih membagikan dividen dengan rasio itu sebanyak-banyaknya 20% ya Sobat Maya.
Karena seperti yang kita lihat di awal tadi, untuk utilisasi dari pabriknya sendiri itu masih kecil banget ya. Jadi masih ruang bertumbuhnya itu masih gede. Jadi mungkin untuk dividen masih dipertimbangkan tuh nggak terlalu gede untuk mengejar pertumbuhan usahanya. Dan hal itu ya nggak jelek ya, karena memang sampai mature ya harusnya lebih bagus dia kejar growth dulu. Oke, lalu berikut ini adalah skema penyertahannya nanti untuk polling. Kalau yang kemarin Jelly kita udah bahas. Nah, untuk PRDL sendiri, ini kan IPO-nya tuh maksimal di 62,7 miliar ya untuk nilai emisinya. Nah, 62,7 miliar ini masuk ke golongan satu. Kalau misalnya nanti dia oversubscribe, maka nilai poolingnya itu akan disesuaikan menjadi 30% nih Sobat Maya. Jadi kan dia tuh nilai IPO-nya itu paling sedikit pooling 10 miliar. Atau kalau misalnya oversubscribe, dinaikkan menjadi 30% ya maksimal ya. Kalau misalnya di atas 25 kali. Oke, berarti kalau misalnya nanti memang disesuaikan menjadi 30%, maka kurang lebih ini dana untuk poolingnya itu akan berada di sekitar 18-an miliar Sobat Maya. Jadi ya sebenarnya nilai pooling dari PRDL ini kecil ya. Kalau misalnya 18 miliar, itu nanti penjatahan atas banding penjatahan bawah kan 1 banding 1. Berarti sekitar 9 miliaran untuk masing-masing penjatahan atas dan penjatahan bawah. Jadi ya harusnya penjatahannya bakal dikit banget ya. Kalau misalnya nggak bentrok dengan IPO lain. Jadi yang punya dana gede ikutan IPO-nya PRDL juga kayaknya ya gimana ya, karena nilainya pasti kecil sih dapatnya penjatahannya. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya PRDL ini adalah Sukor Sekuritas atau dengan kode brokernya AZ. Nah, AZ ini juga akan mengawal saham IPO Jelly yang akan listing duluan ya rencananya. Dan untuk track recordnya AZ sendiri ini cukup bagus ya Sobat Maya. Jadi yang seperti kita udah bahas sebelumnya, dari tahun 2023 AZ ini bawa saham IPO, itu belum ada satupun yang tutup di zona merah di hari pertamanya listing ya. Semoga aja di Jelly dan PRDL pun akan seperti itu ya. Oke, lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari PRDL. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset ini meningkat ya dari tahun ke tahun. Dari sisi liabilitas sempat melonjak di tahun 2024, tapi udah mulai stabil ya di tahun 2025. Dan dari sisi ekuitas ini cenderung naik ya dari tahun ke tahun. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek seri A, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, kalau sektor usahanya sih syariah ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi rasio utangnya, kemungkinan besar PRDL ini nggak akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Cuma buat lebih yakin, Sobat Maya bisa cek lagi waktu prospektus finalnya udah muncul ya. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari PRDL di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 100 sampai 120. Jika nantinya PRDL ini listing di harga 100, maka PI-nya itu hanya di 10,26 kali Sobat Meh, dengan PBV sebesar 1,29 kali dan market cap di 174 miliar. Sementara jika PRDL ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 120, maka PI-nya itu akan berada di 12,31 kali, PBV-nya di 1,43 kali dengan market cap sebesar 209 miliar. Dari sisi valuasi, PRDL ini cenderung murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Udah lumayan lama nggak lihat valuasi yang murah lagi ya untuk saham IPO. Dan ya PRDL ini kasih kita valuasi yang cenderung murah untuk ukuran saham IPO. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara prospek bisnis ya, PRDL ini cukup menarik Sobat Maya. Karena yang namanya alat kesehatan, terus sektor kesehatan itu masih akan bertumbuh ya di masa mendatang. Lalu PRDL sendiri ini merupakan afiliasi dari PRDA yang udah duluan listing dan rutin membagikan dividen. Yang hal ini berarti memang GCG-nya itu bagus ya. Dan kita bisa lihat sendiri ada pemegang saham dari PRDL yang merupakan mitra strategis juga dari PRDL yang menandakan bahwa memang
mereka itu serius ya untuk komitmen jangka panjang kepada PRDL dan menurut saya pribadi hal itu bagus. Nah, yang perlu diperhatikan, pendapatan dari PRDL ini mostly dari belanja pemerintah di sektor kesehatan. Jadi ada ketergantungan yang cukup besar ya dari sisi customer. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari PRDL ini tergolong murah untuk ukuran saham IPO. Sementara untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang oke ya, karena mostly itu dipakai untuk pembayaran utang. Cuma untuk jangka panjang, struktur keuangan dari PRDL ini akan lebih sehat dan harusnya berdampak positif ya untuk laporan keuangannya nanti. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari PRDL ini adalah AZ. Nah, track record AZ dalam mengawal saham IPO cukup bagus ya Sobat Maya. Dalam 3 tahun terakhir, belum ada satupun saham IPO yang dikawal oleh AZ itu tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Nah, di periode kali ini, AZ juga akan mengawal saham IPO Jelly ya. Jadi ya, mungkin sengaja dibikin nggak barengan, biar ada jeda waktu ya, dari Jelly ke PRDL ini. Cuma untuk track recordnya bagus, semoga aja di IPO-nya PRDL ini pun akan seperti itu ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu Sobat Maya, cenderung ikut. Kenapa saya wait and see? Karena ada kemungkinan bakalan ada IPO-IPO lain yang menyusul ya. Takutnya jadwalnya itu barengan. Tapi kalau misalnya dia sendiri, ya saya akan ikut ya. Terlebih kalau misalnya kita lihat, ini jumlah nominalnya enggak gede, terus dia harga listingnya itu masih di seratusan, yang which is itu favorit banget ya bagi IPO hunter. Lalu underwriternya juga oke, dan prospek bisnisnya juga masih menarik. Lalu untuk valuasi dari PRDL ini juga tergolong murah. Cuma ya itu nanti penjatahannya bakal kecil banget kan. Jadi kayak agak-agak sedikit malas untuk ikutan. Tapi nanti kita lihatlah apakah kita bakal titip sendal atau all in atau gimana ya di IPO-nya PRDL ini. Tapi bagi saya pribadi, saya akan cenderung untuk ikut. Lebih lengkapnya nanti saya akan ikut atau enggak. Nanti saya akan update di tab community ataupun IG saya ya Sobat Maya waktu masa offering nanti. Cuma seperti biasa nih Sobat Maya, reminder buat Sobat Maya semuanya. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO PRDL, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Karena seyakin-yakinnya kita sama sesuatu tetap aja ada peluang untuk rugi ya ataupun resikonya itu tetap bakalan ada. Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO PRDL. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau ikutan saham IPO-nya PRDL atau enggak. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.